Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta seseorang untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Mulai Ibu dan teman-teman kita berdoa dalam Bapa, dalam nama dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibu yang sudah membawa kita dalam doa. Namun sebelum itu Ibu absen dulu ya, adik-adik. Ya, Ibu. Gimana nama saudara? Hadir Ibu Rosalia, Hadir, Bu. Amelia, Ada, Ibu. Skolastika, Hadir, Ibu. Priska Diana, Hadir, Ibu. Yan di sana, Hadir, Ibu. Lydia Jelaus. Hadir, Ibu. Oke, hari ini ada adik-adik semua ya? Iya, Ibu. Sangat luar biasa ya adik-adik. Oke, jadi di sini materi yang akan diberikan yaitu tentang observasi karya. Namun sebelum itu Ibu mau memberikan satu SPT. Jadi di sini Ibu minta adik-adik untuk berdiri. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jadi di sini SPT-nya itu tepuk 1 sampai 5. Jadi tepuk 1 itu begini. Terus tepuk 2, tepuk 3 begini. Terus tepuk 4, terus tepuk 5 begini. Kita mulai ya. Ya, Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 4 2 kali. Tepuk 5 1 kali. Oke, ini saja adik-adik silakan duduk kembali. Ibu, Ibu. Oke, jadi tujuan Ibu memberikan layanan pada hari ini yaitu untuk supaya adik-adik bisa mempersiapkan diri lebih baik, agar adik-adik tidak bingung atau tidak stres pada saat nanti adik-adik lulus dari SMA, agar adik-adik bisa mempersiapkan diri lebih baik. Jadi di sini tadi Ibu sudah sebut bahwa materi yang akan kita ikuti pada hari ini yaitu tentang observasi karya. Jadi di sini Ibu bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu apa itu observasi karya? Oke, kita mulai dari Alma. Menurut saya, Bu, observasi karya itu mengamatan tentang jenis pekerjaan. Ini sangat luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau memberikan jawaban Sama, Ibu. Jadi jawaban dari Alma sangat luar biasa. Jadi observasi karya adalah proses pengamatan atau pencatatan dan penghasilan data tentang jenis karya tertentu. Selanjutnya, tujuan dari observasi karya. Jadi tujuan observasi karya di sini yang dimana membantu siswa menyadari minat dan bakat. Jadi dengan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karya yang ada, dari situ adik-adik bisa menyadari atau melihat kembali apa saja bakat dan minat dalam diri adik-adik. Dari situ adik-adik dapat kaitkan dengan berbagai macam profesi yang adik-adik amati di lingkungan sekitar. Terus yang kedua yaitu memberikan wawasan tentang pilihan karya. Jadi tujuan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karya yang ada di sini, di mana agar bisa memberikan wawasan tentang berbagai macam jenis karya, di mana dengan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karya bisa menambah wawasan tentang apa saja jenis karya yang jenis profesi atau jenis karya yang ada di sekitar adik-adik. Terus tujuan observasi karya yang ketiga yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan karya yang tepat. Jadi dengan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karya, hal ini juga dapat membantu adik-adik untuk mengambil keputusan yang tepat, yang dimana setelah adik-adik mengobservasi berbagai macam profesi, dari situ bisa
membuat adik-adik mengambil keputusan karir yang tepat. Dari tujuan observasi, di sini juga ada manfaat observasi karir. Jadi manfaat yang pertama yaitu memperjelas pilihan karir. Jadi dengan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karir, hal ini juga dapat memperjelas pilihan karir adik-adik. Terus yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang. Jadi dengan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis pekerjaan atau profesi, dari situ bisa memotivasi adik-adik untuk terus belajar dan berkembang. Terus yang ketiga, meningkatkan kesiapan mental dan sosial siswa. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan mental dan sosial siswa. Jadi dengan adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karir, dari situ adik-adik bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan nyata. Oke, jadi mungkin hanya itu saja manfaat yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam observasi karir. Jadi yang pertama yaitu identifikasi minat dan bakat. Jadi sebelum adik-adik mengobservasi karir, dari situ adik-adik perlu mencari tahu apa minat dan bakat dalam diri adik-adik agar di saat proses pengamatan atau observasi nanti adik-adik bisa lebih jelas mencari informasi mengenai karir yang adik-adik inginkan. Terus yang kedua yaitu mencari dan mengumpulkan informasi mengenai berbagai karir. Jadi setelah adik-adik sudah mengetahui apa minat dan bakat dalam diri adik-adik, dari situ adik-adik mencari berbagai macam informasi mengenai pilihan karir yang sesuai dengan bakat minat dalam diri adik-adik. Di mana adik-adik mencari informasi melalui orang-orang yang berpengalaman lebih atau sudah berpengalaman di bidang yang adik-adik inginkan, dan juga adik-adik bisa mencari informasi melalui media sosial seperti Facebook, YouTube maupun Instagram dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu evaluasi dan revisi pilihan karir. Jadi setelah adik-adik sudah mengidentifikasi bakat dan minat dalam diri, setelah itu adik-adik sudah mencari berbagai macam informasi, dari situ adik-adik mengevaluasi dan revisi pilihan karir yang sedang adik-adik inginkan. Di mana dengan mengevaluasi berbagai macam jenis pilihan karir, dari situ adik-adik mulai diskusi dengan konselor dan orang tua, yang dimana dengan adik-adik berdiskusi dengan konselor dan orang tua supaya adik-adik bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pilihan karir yang adik-adik inginkan. Setelah itu adik-adik mulai membuat rencana karir, yang dimana setelah adik-adik sudah fix untuk memilih karir yang adik-adik inginkan, dan situ adik-adik mulai membuat rencana karir. Yang berikutnya, tantangan dan hambatan dalam observasi karir. Tantangan di sini ada 5. Yang pertama, kurangnya akses informasi yang akurat. Jadi terkadang adik-adik malas dalam mencari informasi mengenai berbagai jenis karir yang ada, di mana adik-adik mungkin ada yang mungkin tidak memiliki HP, atau ada juga yang mungkin karena kuota internetnya tidak ada, sehingga membuat adik-adik kurang dalam mengakses informasi yang tersedia. Terus yang kedua, kendala ekonomi. Terkadang juga bisa kita mau mencari informasi, itu juga perlunya kuota internet, di mana kuota internet juga memerlukan uang untuk membelikan kuota internet tersebut. Dan terkadang juga di saat kita melakukan observasi karir seperti magang atau kerja lapangan, dari situ itu juga memerlukan biaya untuk transportasi. Dan terkadang kendala ekonomi ini juga menjadi suatu hambatan saat kita melakukan observasi karir. Terus yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang diri sendiri. Jadi
kurangnya pemahaman tentang diri sendiri itu menjadi hambatan di mana terkadang kita kurang mengetahui apa bakat, minat atau potensi yang ada dalam diri kita. Jadi hal ini juga menjadi suatu hambatan atau tantangan dalam observasi karir. Terus yang keempat yaitu stereotip dan pengaruh sosial. Jadi stereotip dan pengaruh sosial di sini di mana di saat kita memilih jurusan, di saat kita mengobservasi berbagai macam jenis karir yang sesuai dengan bakat dan minat kita, dari situ yang mana misalnya kita melihat bahwa guru BK adalah guru yang bisa membantu anak-anak untuk mengatasi berbagai persoalan atau masalah dalam dirinya. Dari situ adik-adik tertarik dengan guru BK, di mana adik-adik mulai mencari tahu apa saja karakteristik dari seorang guru BK. Dari situ adik-adik mulai menceritakan jurusan kuliah yang ada di tersebut, yaitu guru BK, kepada keluarga atau teman-teman. Dan teman-teman menganggap bahwa guru BK itu kerjanya hanya duduk terus, mungkin bisa ada masalah baru guru BK bekerja. Jadi ini adalah suatu anggapan atau stereotip mengenai guru BK. Jadi dari situ dan hal ini juga menjadi satu hambatan di mana bisa membuat adik-adik bingung dalam memilih karir yang tepat. Terus yang kelima yaitu ketidakjelasan dalam memilih jalur pendidikan yang tepat. Oke, jadi ketidakjelasan dalam memilih jalur yang tepat ini yang dimana seperti saya sebutkan tadi, misalnya adik-adik menginginkan untuk memilih jurusan BK, tapi orang lain menganggap bahwa jurusan BK itu guru BK-nya hanya bekerja saat ada masalah, dan hal-hal seperti itu akan membuat adik-adik tidak jelas dalam memilih jalur pendidikan yang tepat. Jadi dari tantangan dan hambatan yang Ibu jelaskan tadi, ada juga beberapa solusi yang akan diberikan, di mana yang pertama mencari sumber informasi yang lebih luas dan akurat. Jadi untuk adik-adik mengobservasi berbagai macam jenis karir, adik-adik juga perlu mencari tahu berbagai macam informasi yang lebih jelas dan akurat tentang jurusan yang adik-adik ingin ambil atas jenis pekerjaan yang adik-adik mau ambil. Itu adik-adik harus mencari sumber informasi yang lebih luas dan akurat. Terus yang kedua, mengatasi kendala ekonomi. Jadi mengatasi kendala ekonomi di sini yang dimana adik-adik perlu mencari tahu berbagai macam beasiswa yang tersedia, yang dimana hal ini dapat mengatasi kendala ekonomi yang adik-adik hadapi. Terus yang ketiga, mengenali potensi diri sendiri. Jadi yang dimana adik-adik perlu mengetahui apa kelebihan, kekurangan atau potensi yang ada dalam diri adik-adik, agar hal ini bisa membantu adik-adik dalam mengobservasi karir lebih jelas dan lebih cepat. Terus yang keempat, menghadapi stereotip dan pengaruh sosial. Jadi menghadapi stereotip dan pengaruh sosial di sini, di mana adik-adik harus memiliki kepercayaan yang kuat mengenai jenis karir yang adik-adik ingin ambil, dan adik-adik juga perlu berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih di bidang yang adik-adik inginkan, agar bisa membantu adik-adik untuk lebih semangat dan lebih semangat dalam menghadapi stereotip dan pengaruh sosial. Terus yang kelima, memahami hubungan antara pendidikan dan karir. Jadi memahami hubungan antara pendidikan dan karir di sini, di mana misalnya ada siswa SMA yang memilih jurusan IPA. Dari situ dia sangat menguasai dan sangat menyukai sekali biologi dan kimia. Dari situ dia mulai mengkaitkan atau
kemudian inginkan bahwa dari jurusan saya inginkan saat ini di saat nantinya saya kuliah, saya mulai mengambil jurusan kesehatan atau kedokteran, di mana sejenis itu adalah hubungan antara pendidikan dan karir. Oke, jadi mungkin itu saja materi yang dapat diberikan kepada adik-adik. Di sini, apakah adik-adik sudah memahami dengan materi yang diberikan? Sudah. Apakah adik-adik pengalaman yang ingin adik-adik share? Tidak ada. Oke, kalau adik-adik tidak ada pertanyaan sih, bertanya kepada adik-adik. Coba adik-adik jelaskan apa pentingnya observasi karir. Saya dulu. Oke, adik-adik silakan. Oke, menurut saya itu dari penjelasan ini berikan kepada kamu tadi, menurut saya pentingnya observasi karir itu yang pertama itu kita bisa mengenal potensi diri terkait dengan dari bakat. Jadi ketika kita melakukan observasi karir atau pengembangan karir, di sini kita bisa mengenal kira-kira apa saja minat dan bakat dalam yang ada dalam diri kita itu, sehingga ketika kita nanti sudah mulai bekerja atau sudah mulai turun di lapangan, kita tidak bingung lagi dengan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kita. Oke, baik, terima kasih. Dia jawabannya sangat luar biasa. Di sini Ibu meminta seorang menunjukkan materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menunjukkan? Saya silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Ibu adalah yang pertama, observasi karir merupakan suatu proses di mana kita mengobservasi atau mengamati suatu jalur karir tertentu. Dan tujuan kita mengobservasi karir ini supaya kita mendapatkan pemahaman yang mendalam dan wawasan yang luas mengenai suatu karir. Ada berbagai tantangan yang akan kita hadapi dalam observasi karir, akan tetapi di balik tantangan itu pasti ada solusinya. Jadi kita harus bersemangat untuk mengobservasi karir demi masa depan kita, Ibu. Oke, baik dari Rizka, sangat luar biasa ya. Kita berikan aplaus. Jadi di sini Ibu mau menyimpulkan menambahkan sedikit lagi dari kesimpulan yang Ibu berikan tadi. Jadi observasi karir adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis untuk memahami berbagai jenis karir dan membantu individu terutama siswa mengenali minat dan bakat serta potensi mereka dalam memilih jalur karir yang tepat. Jadi tujuan utama observasi karir adalah memberikan wawasan mendalam tentang berbagai profesi serta memfasilitasi pengambilan keputusan karir yang lebih baik dan memotivasi adik-adik untuk belajar dan terus berkembang. Oke, jadi mungkin hanya itu saja materi yang dapat diberikan hari ini. Namun sebelum itu, Ibu minta satu orang untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Ada ini silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, hari kita siapkan materi kita untuk menentukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih adik yang sudah membawakan kita. Oke, jadi terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan materi Ibu pada hari ini. Semoga materi yang diberikan bisa menjadi panduan atau menjadi motivasi untuk adik-adik agar adik-adik bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam observasi karir. Terima kasih.